Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kali ini kita akan membahas hukum seputar sutroh. Imam Al-Albani berkata as-sutroh wa wujubuha, yaitu hukum sutroh dan hukum wajibnya. Ya, sutroh dan hukum wajibnya. Maka Imam Al-Albani rahimahullah langsung menyebutkan di bab tersebut tentang hukum sutroh itu adalah wajib. Walaupun ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum sutroh. Apa itu sutroh? Sutroh itu adalah pembatas yang ada di hadapan orang yang sholat, yang bisa menjaga sholatnya agar tidak dilewati oleh orang lain. Itu namanya sutroh. Dan pembatas ini akan disebutkan dan akan dijelaskan pada bab ini berupa apa, ya. Nah, maka Imam Al-Albani rahimahullah berkata pada matannya, wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqifu qariban minas sutrah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sholat, beliau berdiri mendekat ke sutrah. Fakana bainahu wa bainal jidar salah satu adruk. Maka antara Rasulullah dan antara dinding yang menjadi batas sutrohnya itu 3 hasta. Wa baina maudhi sujudihi wal jidar mamarrusyad, dan antara tempat sujud dan dinding itu sebatas bisa dilewati kambing. Jadi masih ada jarak antara tempat sujudnya dengan sutroh yang ada di depannya. Hadis pertama tentang sutroh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu 3 adruk, ya, 3 hasta. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan juga oleh Imam Ahmad dari Malik, dari Nafi', dari Abdullah ibnu Umar. Yang ini dikenal dengan istilah silsilatul dzahab, ya, riwayat para imam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhalal Ka'bah. Ceritanya bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Ka'bah, kemudian sholat di dalam Ka'bah dan menghadap ke dinding sebagai sutrohnya, dan antara beliau dengan dinding 3 hasta, dan antara tempat sujudnya dengan dindingnya itu sebatas bisa dilewati kambing. Wafihi, dan dalam hadis tersebut Abdullah bin Umar berkata, fasaltu Bilalan hina kharaja madza sana'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku bertanya kepada Bilal ketika beliau keluar dari Ka'bah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah di dalam Ka'bah? Faqala ja'ala amudan an yasarihi wa amudain an yaminihi wa salasa a'midah wara'ahu. Yaitu Rasulullah sholat, ya,
beliau menjadikan satu tiang Ka'bah di sebelah kiri, dua tiang Ka'bah di sebelah kanan, dan tiga tiang Ka'bah di belakang beliau. Wa kanal bait yauma idin ala sittati a'midah, yang mana Ka'bah waktu itu ya atapnya itu ditopang, ditahan oleh 6 tiang. Summa sholla, kemudian dia sholat. Wa bainahu wa bainal jidar salasa adru, dan antara beliau dengan dinding itu 3 hasta. Wasiyaq li Ahmad, dan lafadz yang kita baca di atas ini berdasarkan riwayat Imam Ahmad. Wa fi riwayah lahu min tariqi Hisam bin Sa'ad an-Nafi' mukhtasaron, kemudian dalam riwayat yang lain dari sanad Hisam bin Sa'ad dari Nafi' disebutkan dengan lafadz yang ringkas. Bilafdi, dengan lafadz kana bainahu wa bainal jidar salasa adruh. Ya, antara beliau berdiri jaraknya dengan dinding sebagai sutroh itu adalah 3 hasta. Dan hadis di atas juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, tapi dari sanad Musa bin Uqbah dari Nafi', semisal hadis di atas. Ada pun hadis yang kedua yang menyebutkan bahwasannya antara sujud beliau dengan dinding masih ada jarak sebatas bisa dilewati kambing. Ya, ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an. Dia berkata, kana baina musalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bainal jidar mamarrusat. Ya, bahwasannya jarak antara tempat berdirinya sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan antara dinding itu adalah apa? Mamarrusat, sebatas bisa dilewati kambing. Jadi kalau dikatakan musola itu tempat berdiri, kalau dari penjelasan di atas mungkin kurang tepat, ya, karena beliau menjelaskan tempat sujud, antara tempat sujud dengan dinding masih ada jarak, berarti musola di sini diartikan tempat sujud. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, juga disebutkan oleh Baihaqi dan Abu Dawud, ya, dengan lafadz wa kana baina maqamin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bainal qiblah mamarru anaz, ya, mamarru anazin. Jadi antara makom Nabi dan antara kiblat itu sebatas apa? Bisa dilewati kambing betina. Ya, anas kambing jantan, anaza kambing betina. Wa bihadhi riwayat fassarul hafidz fil Fath ar-riwayah al-ula faqala. Maka dengan riwayat ini Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata dalam Fathul Bari, ya, menjelaskan riwayat yang pertama faqala dengan mengatakan musalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya adalah maqamuhu fi sholatihi, wa kadza huwa fi riwayati Daud, ya, fi riwayati Abi Daud. Maka riwayat pertama yang memakai kata musalla, riwayat kedua yang memakai lafadz maqam. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan yang dimaksud musalla itu adalah maqam. Karena satu riwayat dengan riwayat yang lain itu hukum asalnya apa? Saling menjelaskan, saling menafsirkan. Qultu wa hadza muskil fa innahu ala hadza tafsir la yabqa bainahu wa bainal jidar fushah li sujudihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, aku katakan, siapa ini? Imam Albani rahimahullah. Jadi beliau mengatakan kalau penafsiran seperti ini berarti ada masalah baru. Ini muskil, jadi membawa masalah. Apa masalahnya? Kalau dengan penafsiran semacam ini berarti tidak ada jarak, ya,
yang tersisa antara beliau dengan dinding li sujudi untuk sujud. Fasawab qaulun Nawawi fi syarhi Muslim, maka yang benar adalah penafsiran Imam Nawawi dalam syarah Muslim, yakni bil musalla maudhi' sujud. Yang dimaksud musalla itu adalah tempat sujud. Jadi bukan makom, tapi tempat sujud. Wa ala hadza fa riwayah Abi Dawud marwiyah bil makna. Maka berdasarkan ini berarti riwayat Abu Dawud itu diriwayatkan dengan makna. Dari para ulama berbeda pendapat. Boleh nggak meriwayatkan hadis dengan makna? Ya, hukum asalnya meriwayatkan hadis itu harus persis lafadznya, persis hurufnya. Itu hukum asalnya. Tapi boleh nggak meriwayatkan dengan makna? Nah, para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan tidak boleh. Sebagian mengatakan boleh dengan syarat bagi orang yang ahli bahasa. Ya, bagi orang yang ahli bahasa dan memastikan bahwasannya lafadz gantinya itu tidak memiliki perbedaan. Qala al-Baghawi istahabba ahlul ilmi ad-dunu minas sutrah. Al-Baghawi mengatakan dianjurkan bagi orang yang sholat, ya, agar apa? Agar mendekat ke sutroh, bihaitsu yakunu bainahu wa bainaha qadra imkani sujud, yang mana jarak antara dia dengan sutrohnya itu memungkinkan untuk sujud. Wa kadzalika bainas shaffain, demikian juga jarak antara dua shaf. Ini sajadah yang ada ini, ya, kira-kira 3 hasta atau kurang dari 3 hasta. Satu hasta itu berapa sentimeter? Nah, sebagian mengatakan hasta itu pada umumnya 45 cm. Berarti ini panjang sekali. Ya, dikalikan 3 berarti 45, 1 meter berapa? Hampir 1 meter setengah. 90 tambah 4 ya 135 lah ya, 1,4 ya, hampir 1,5 meter. Nah, ini karpet yang ada yang dijual, ya, kira-kira apakah memenuhi syarat 3 hasta? 6. Rata-rata yang menafsirkan 1 hasta itu 45 cm. Berarti 90 tambah 45, 1 meter 35 cm. Itu 3 hasta. Jadi antara beliau dengan dinding itu adalah 3 hasta. Dalam kurung langsung tulis 1,35 meter atau 135 cm. Maka jarak antara satu shaf dengan shaf yang lain itu sebatas memungkinkan untuk sujud dengan sempurna. Sujud yang dengan sempurna seperti apa? Nanti kita jelaskan. Jadi kalau kita mau menghitung 3 hasta ini cukup untuk sujud dengan sempurna, nanti kita cek di bab as-sujud apakah cukup. Wa qad waradal amru bidunuwi minha, ya,
dan telah ada perintah dari Rasulullah untuk mendekat ke sutroh. Kemudian beliau menyebutkan hadisnya, dan ini juga nanti akan disebutkan oleh Imam Albani pada matannya. Wa kana yaqul, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la tusolli illa ila sutratin. Jadi janganlah engkau sholat kecuali menghadap ke sutroh. Wala tada ahadan yamurru baina yadaik, dan janganlah engkau membiarkan seorang pun lewat di hadapanmu. Fa in aba, jika dia enggan, fal tuqatilhu, maka perangilah dia. Ada kalimat perangilah dia. Kalimat perangi itu adalah ditahan dari cara yang paling lunak. Diperangi bukan berarti dipukul, jangan salah makna, ya. Jadi qatala yuqatilu itu beda dengan qatala yaqtulu. Kalau qatala yaqtulu itu artinya membunuh. Tapi kalau qatala yuqatilu itu diartikan memerangi. Ya. Memerangi itu tidak melazimkan harus membunuh. Akan tetapi qatala di situ adalah menahan dengan cara yang paling lunak. Apabila tidak bisa dengan cara yang lunak, ya dengan cara yang lebih dari itu. Jadi ditahan ditahan perutnya, dadanya, atau mungkin lehernya. Nanti akan disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna ma'ahul qarin. Ya, jadi orang yang lewat di depan orang sholat itu punya kawan. Jadi dia punya kawan. Siapa itu kawannya? Syaiton. Ini menunjukkan bahwasannya apa? Bahwasannya syaiton itu menggoda orang lain untuk lewat di hadapan orang yang sholat agar bisa merusak sholatnya. Demikian juga syaiton itu menggoda orang lain untuk mengambil makanan tanpa dibaca basmalah. Ini ada hadis tersendiri, ya. Jadi Rasulullah SAW ya membagi-bagi makanan. Ada makanan di hadapan beliau ingin dibagi-bagi, maka ada seseorang mengambil, ya ditahan oleh Rasulullah. Ya, ada anak kecil langsung mengambil, ditahan oleh Rasulullah. Ya, ingin mengambil makan tanpa baca bismillah. Maka Rasulullah SAW menceritakan, ya syaiton ingin mengambil makanan ini dengan tangannya fulan, dengan tangannya fulan. Maka ketika Rasulullah mengatakan fa inna ma'ahul qarin, sesungguhnya orang yang lewat di hadapan orang sholat itu punya teman. Siapa? Syaiton. Wa yaqul, dan Rasulullah SAW berkata, idza shalla ahadukum ila sutrah falyadnu minha. Apabila salah seorang di antara kamu sholat menghadap ke sutroh, hendaklah mendekat. Ya, hendaklah mendekat ke sutrohnya. La yaqta'u syaiton alaihi sholatahu. Syaiton tidak akan bisa memutuskan sholatnya. Syaiton tidak akan bisa memutuskan sholatnya, menghancurkan sholatnya. Hadis pertama diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dengan sanad jayyid. Ya. Adapun penafsiran dari kata syaiton tidak akan bisa memutuskan sholatnya, ya, artinya adalah la yufawwid alaihi huduraha bil waswasah wa tamakkun minha, yaitu syaiton tidak akan bisa memalingkan seseorang dari khusyuk dalam sholatnya dengan menggoda dia. Jadi syaiton itu sangat apa? Sangat semangat
dalam menghancurkan sholat setiap orang muslim. Maka di antara cara menghancurkan sholat orang muslim adalah ya mengajak orang untuk lewat di depannya. Maka Syekh Ali Al-Qari beliau berkata, wastufida minhu anna sutrah tamna'u istilah asyaiton 'alal musalli. Maka diambil faedah dari hadis di atas bahwasannya sutroh di antara manfaatnya, hikmahnya itu adalah menghalangi syaiton untuk menguasai orang yang sholat. Wa tamakkunihi min qalbi bil waswasah, dan menghalangi syaiton dari kemampuan untuk menggoda orang yang sholat. Artinya orang yang sholat menghadap ke sutroh itu sholatnya lebih mudah untuk khusyuk, ya. Sedangkan orang yang sholat tanpa menghadap ke sutroh itu lebih mudah untuk diganggu oleh syaitan. Imma kullan imma ba'don, imma kullan au ba'don. Ya mungkin syaitan akan apa? Menggoda keseluruhannya atau sebagiannya. Bihasabi sidqil musalli wa iqbali fi sholatihi 'ala Allah. Ya sesuai dengan kejujuran orang yang sholat menghadap dalam sholatnya karena Allah. Wa anna adamaha yumakkinu syaiton min izlalihi amma huwa bisadadihi minal khusyu' wal khudu' wa tadabburihil qiraah wa dzikr. Dan sholat tidak menghadap ke sutroh itu memberikan kekuasaan kepada syaitan untuk menggelincirkan orang yang sholat. Ya, apa yang ditergelincirkan? Khusyuknya, khudu'nya, ya ketundukan dia, tadabburnya dalam memahami bacaan. Demikian juga ketika membaca zikir. Qultu, maka saya katakan, Imam Albani yang berkata, fangdur ila mutaba'ati sunnah wa ma yatarattabu 'alaiha minal fawaidil jammah. Ya, intaha kalamuhu rahimahullah. Maka perhatikan ya manfaat mengikuti sunnah yang bisa menimbulkan manfaat yang banyak sekali. Maka keberkahan, keselamatan, kebaikan itu dalam mengikuti sunnah. Hadis yang kedua ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i dan Tahawi, disebutkan juga oleh Al-Hakim dan Baihaqi dari sanad Sufyan bin Uyainah dari Sofwan bin Salim dari Nafi' bin Jubair dari Sahal bin Abi Hasamah marfu'an bihi, sanadnya marfu'. Wa hadza isnadun sahih, dan Imam Albani mengatakan ini sanadnya sahih. Kama qala Nawawi, seperti yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Wa kana ahyanan yataharras sholata indal ustuwanah allati fi masjidihi. Dan kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sengaja menghadap ke tiang masjid yang ada di dalam masjid. Jadi ustuwanah itu diartikan apa? Tiang. Maka kalau ada pertanyaan apa saja yang bisa dijadikan sutroh, yang pertama apa? Apa yang pertama? Dinding.
Jadi disebutkan tadi pada pembahasan di atas, jarak antara Rasulullah dengan dinding 3 hasta. Berarti sutroh pertama adalah dinding, berupa dinding. Yang kedua bisa berupa al-ustuwanah. Al-ustuwanah yaitu apa? Kita artikan apa tadi? Al-ustuwanah, tiang masjid. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, disebutkan juga oleh apa? Oleh Al-Baihaqi dan Imam Ahmad. Dari Yazid bin Abi Ubaid, dia berkata, kuntu ati ma'a Salamah bin Aqwa. Saya datang bersama Salamah bin Aqwa. Fayusolli indal ustuwanah alladhi indas sohan, yang mana dia sholat menghadap ke tiang yang di tempat as-sohan. Sohan artinya piring. Fakultu ya Aba Muslim aroka tataharros sholata inda hadhil ustuwanah. Maka saya bertanya, wahai Abu Muslim, aku melihatmu selalu sengaja memilih tempat ini menghadap kemana? Ke tiang masjid. Qala, maka dia menjawab, fa inni ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataharras shalah indaha. Sesungguhnya aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sengaja berusaha untuk sholat menghadap ke tiang itu. Wasyak lil Bukhari, dan bentuk lafadz yang kita baca di atas itu riwayat Bukhari. Wa tarjamalahu, dan Imam Bukhari menyebutkan hadis ini dalam babus sholah ilal ustuwanah, yaitu bab sholat menghadap ke tiang masjid. Wa huwa min sulasiyat al-Bukhari, dan ini adalah hadis yang sanadnya hanya 3 rawi dalam Sahih Bukhari. Qala al-Hafidh wal ustuwanah al-madkurah haqqaqa lana ba'du masyayikhina annaha mutawassithah fir raudhah al-mukarramah. Jadi tiang masjid yang disebutkan dalam riwayat di atas, yang selalu dipilih oleh Rasulullah untuk dijadikan sutra dalam sholat, sebagian guru-guru kami itu memastikan bahwasannya tiang itu adalah tiang yang ada di tengah-tengah raudhah. Raudhah ini apa? Raudhah ini adalah jarak antara kamar Rasulullah dengan mimbar Rasulullah. Itu disebut raudhah. Ini istilah. Rasulullah SAW menyebutkan, ya, antara rumahku, antara kamarku dengan mimbar itu adalah raudhah min riyadil jannah. Raudhah artinya apa? Raudhah, ya, taman, ya, salah satu di antara taman-taman surga. Makanya banyak kaum muslimin yang haji atau umroh, mereka berebut untuk bisa apa? Untuk bisa ke raudhah. Zaman dahulu di masa saya tahun 2001, ya, tidak terlalu lah orang antusias ke raudhah, itu tidak terlalu. Rata-rata jamaah haji dan umrah itu fokusnya ke ziarah makom Nabi SAW. Tapi kemudian di situ ada perubahan apa? Perubahan keadaan. Orang sangat antusias untuk ke raudhah. Ya, maka zaman sekarang dibuat apa? Dibuat bergilir. Jadi orang antri.
masuk ke raudhah satu rombongan dan hanya dibatasi beberapa menit, setelah itu suruh keluar, ganti lagi rombongan berikutnya. Kalau zaman saya dahulu, Anda dapat tempat di raudhah, mau seharian di raudhah silahkan. Ya. Maka diyakini bahwasannya raudhah salah satu tempat yang mustajab untuk berdoa, karena dikatakan raudhah min riyadil jannah. Wa annaha tu'raf bistuanati al-muhajirin, yang kemudian tiang itu dikenal dengan nama tiang muhajirin. Jadi memberi nama tiang-tiang masjid, memberi nama pojok-pojok masjid, atau memberi nama pintu-pintu masjid itu boleh. Ya, itu tidak bid'ah, itu boleh. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, seandainya ya pintu ini kita khususkan untuk apa? Para wanita yang lewat, maka kemudian dikenal dengan istilah apa? Babun nisa. Ya, pintu Masjid Nabawi yang khusus untuk para wanita. Tidak boleh laki-laki lewat pintu itu. Ya. Maka zaman sekarang pintu-pintu Masjid Nabawi atau Masjidil Haram itu diberi nama. Akan tetapi pemberian nama itu masih kurang apa? Masih kurang cepat untuk dikenal oleh jamaah. Maka selain dikasih nama, dikasih nomor. Bahkan pagarnya Masjid Nabawi itu dikasih nomor. Ya, pintu-pintu pagar yang ada di pelataran itu dikasih nomor. Agar apa? Agar orang tidak mudah tersesat. Kalau dulu hanya pakai nama, ya, pintu Malik Fahad, pintu Umar bin Khattab, pintu Utsman. Tapi kalau seseorang tersesat, tadi masuk lewat sini, keluar lewat sana, kemudian bingung, berarti pintuku yang mana? Orang bilang pintu Umar bin Khattab. Di mana pintu Umar bin Khattab? Putar lagi lah, Masjid Nabawi besarnya bukan main, capek. Tapi kalau pakai nomor enak, ya. Ini nomor berapa? Nomor sekian. Ya, tinggal masuk. Berarti nomor yang sekian ada di sana. Makanya rata-rata jamaah haji dan umroh itu diperkenalkan dengan apa? Dengan nomornya. Ya, ingat-ingat jamaah, kita masuk ke Masjid Nabawi lewat pintu nomor sekian. Hafalkan ini, jangan yang lain. Maka di sini disebutkan tiang masjid yang selalu dipilih oleh Rasulullah untuk dijadikan sutroh dalam sholat, ya, sebagian ulama terdahulu mengatakan itu adalah tiang masjid yang ada di pertengahan raudhah, yang kemudian dikenal dengan nama apa? Tiang muhajirin. Qala, kemudian beliau berkata, summa wajadtu dzalik fi tarikhil Madinah Libni Najjar. Kemudian aku dapatkan nama ini, penyebutan ini, ya, dalam kitab sejarah Madinah yang ditulis oleh Ibnu Najjar. Wa dzakarahu qablahu Muhammad ibnu Hasan fi akhbaril Madinah. Dan ahli sejarah sebelumnya yang bernama Muhammad bin Hasan itu juga menceritakan dalam kitabnya Akhbarul Madinah. Berarti kebenaran, ya, kebenaran tentang tiang tersebut atau namanya itu sudah ada buktinya dalam sejarah. Qultu wa sutrah la budda minha lil imam wal munfarid. Kemudian beliau berkata, dan sutroh itu wajib bagi seorang imam dan orang yang sholat sendirian, walau fil masjidil kabir, walaupun dalam masjid yang besar. Qala Ibnu Hani
fi masailihi anil Imam Ahmad. Ibnu Hani berkata dalam kitab masailnya dari Imam Ahmad, Ro'ani Abu Abdillah yaknil Imam Ahmad yauman wa ana usolli wa laisa baina yadayya sutroh. Imam Ahmad pernah melihatku, aku sedang sholat suatu hari tanpa menghadap ke sutroh. Tidak ada sutroh antara aku dengan kiblat. Wa kuntu ma'ahu fil masjid al-jami', yang waktu itu aku bersama Imam Ahmad dalam masjid jami'. Faqala li istatir bisai'in, ya, maka Imam Ahmad berkata kepadaku, ya, ambillah sutroh dengan sesuatu. Fastartu birojulin, maka aku mengambil sutroh dengan orang. Maksudnya orang apa? Ya orang mungkin sholat, kita sholat di belakangnya. Orang duduk, kita sholat di belakangnya. Ini adalah sutroh yang ketiga, yaitu apa? Punggung orang lain. Itu bisa dijadikan sutroh. Qultu fa fihi isyarah minal imam ila annahu la farqa fi ittikhadi sutra bainal masjid as-shaghir wal kabir. Maka aku katakan ini ada isyarat dari Imam Ahmad bahwasanya tidak ada bedanya antara, ya, masjid yang besar atau masjid yang kecil dalam kewajiban mengambil sutroh. Wa huwal haq, dan ini pendapat yang benar. Mimma akhalla bihi jamaahirul musallin min a'immatil masajid wa ghairihim fi kullil bilad allati tuftuha, yang kenyataannya pada mayoritas negara Islam masalah ini disepelekan oleh para imam, ya, sebagaimana negara-negara yang pernah aku kunjungi. Wa minha Saudiyah, di antaranya bahkan di negara Saudi, allati utihat li fursah atitwa fiha li awwali marrah fi Rajab hadhihi sanah, ya, yang mana aku diberi kesempatan untuk berkeliling Saudi pertama kali pada tahun ini bulan Rajab, yaitu tahun 1410 Hijriah. Sekarang tahun berapa? 1446, ya, berarti sudah berapa tahun? 36 tahun. Dan Imam Albani sudah wafat, ya. Fa'alal ulama ayyunabbihun nas ilaiha, maka wajib bagi para ulama untuk memperingatkan manusia. Wa yahutsuhum 'alaiha, dan menganjurkan agar mereka sholat menghadap ke sutroh. Wa yubayyinu lahum ahkamaha, dan menjelaskan kepada mereka hukumnya. Wa annaha tasmal al-haramaini syarifaini aidon, bahwasanya kewajiban menghadap ke sutroh itu mencakup, ya, sholat di Masjidil Haram, Madinah ataupun Mekkah. Karena sebagian ulama memberikan keringanan, kalau Masjidil Haram ramai sekali itu diberi keringanan. Seperti Masjid Nabawi ramai sekali diberi keringanan, sholat tidak menghadap ke sutroh. Tapi ini pendapat yang lemah, ya, tetap harus menghadap ke sutroh. Imam Albani berpendapat sutroh apa hukumnya? Hah? Wajib. Di antara hikmahnya apa? Di antara hikmahnya apa? Menjaga kekhusyuan sholat agar tidak diganggu oleh syaitan. Nanti ada hikmah yang kedua, agar tidak batal ketika dilewati oleh 3 makhluk. Nah, ini ringkasan dari apa yang kita sampaikan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.